Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Inilah salah satu mobil yang paling menghebohkan di IMS 2023. Ini adalah SMK bermesin listrik, berpenggerak full elektrik. Dan mobil ini pertama kali muncul di IMS ini dan sudah bisa Anda beli. Serta di video kali ini saya akan paparkan apa saja speknya, bagaimana detail dari mobil ini, dan saya juga akan masuk ke dalam untuk melihat interiornya. Inilah SMK Bima EV. Pada saat launching dari mobil ini, SMK bilang bahwa mobil ini adalah CBU. Lah, bagaimana bisa? SMK sendiri adalah merek Indonesia, tapi mobil ini adalah CBU. Ya, jadi pihak SMK juga bilang bahwa untuk membuat SMK Bima EV ini, mereka bekerja sama dengan pabrikan mobil Tiongkok. Jadi ini masih dibuat di sana, tapi dengan spesifikasi yang diminta oleh SMK Indonesia. Tapi ke depannya mobil ini akan diproduksi secara CKD rencananya. Artinya akan ada penurunan harga. Nah, berbicara harga, berapa harga mobil ini? Well, harga mobil ini cukup mahal. Tapi ya karena ini sebuah electric vehicle, artinya memang harganya cenderung mirip lah dengan kompetitornya. Kompetitornya adalah DFSK Gelora E di 500 jutaan rupiah. Dan memang mobil ini juga sama harganya di 500 jutaan rupiah. Persisnya berapa SMK belum memberitahu, tapi mereka memberi kisaran sekitar 500 juta rupiah. Tapi itu dalam keadaan CBU. Ketika nanti mobil ini di CKD dengan struktur pajak yang berbeda, dengan konten lokal yang bertambah, dia akan bisa mengurangi harga jualnya, dan SMK memperkirakan harga jualnya bisa di kisaran 450-an juta rupiah. Well, itu masih tetap harga yang cukup mahal untuk sebuah mobil komersil, tapi ini adalah electric vehicle. Dan hanya ada sedikit electric vehicle komersial di Indonesia, dan sekarang kita lihat dari sisi penggeraknya terlebih dahulu. SMK Bima EV memiliki baterai berkapasitas 49,1 kWh yang menggerakkan roda belakang, yang bisa menjalankan mobil ini dari 100% baterai sampai 0 itu sejauh 300 km. Artinya rata-rata 1 kWh bisa membuat mobil ini berjalan sekitar 6 km. Yang mana itu sebenarnya konsumsi listrik yang cukup baik. Karena 6 km per kWh itu mirip dengan Hyundai Ioniq 5 yang tentu saja teknologinya lebih modern dibandingkan mobil ini. Mobil ini memiliki tenaga 75 kW, artinya sekitar 100 HP. Dan itu tenaga maksimalnya. Kalau tenaga power rata-ratanya itu di sekitar 50-60 HP. Dan mobil ini bisa melaju dengan kecepatan maksimal sekitar 100 km per jam. Jadi jarak tempuhnya lumayan jauh. Kemudian konsumsi listriknya lumayan hemat, dan dia memiliki tenaga yang memadai. Minimal di jalan tol dia bisa berjalan menyentuh 100 km per jam. Sekarang kita lihat desainnya. Dari depan, desain SMK Bima EV ini mirip seperti SMK Bima Pickup yang sudah pernah kami tes sebelumnya. Dan ada beberapa sentuhan yang lebih modern seperti di fog lamp-nya, karena ini adalah mobil yang memang disiapkan untuk lebih premium ya, walaupun sebenarnya bukan premium ini. Velg masih kaleng. Ini bannya menggunakan 175/65 R14, tapi ini yang berbeda, ada emblem biru. Ini yang menandakan dia adalah EV, electric vehicle. Pintu, sudah pintu geser. Ini enteng ya, nanti kita akan masuk ke dalam, tapi sebelumnya kita lihat bagian belakangnya dulu. Ini lekuk-lekuk bodinya juga nggak plain ya, jadi ada lekukan-lekukan yang membuat dia kelihatan cukup modern. Tidak ada wiper di belakang, juga tidak ada elemen pemanas di belakang. Tapi mungkin nggak masalah ya, karena kacanya tegak sekali. Jadi mungkin air bisa langsung jatuh ke bawah. Ini mestinya ini adalah
sensor parkir, tapi saya nggak tahu ini sensor parkir apa bukan. Bentuknya agak beda dari sensor parkir biasa. Nah, Anda bisa lihat di sini tidak ada space tersisa. Tapi itu karena SMK Bima EV ini memiliki 4 baris kursi dengan total kapasitas 11 orang. Padahal bentuknya kelihatannya compact tapi dia bisa muat 11 orang. Sekarang kita lihat ke bagian dalamnya. Oke, nah di sini Anda bisa duduk 3, di tengah 3, dan di paling belakang 3. Tapi yang agak unik adalah ini kursinya, ini kursi yang bisa dilipat yang ini. Dengan menarik tuas ya mestinya. Oh, bisa langsung seperti ini. Nah, ini untuk akses masuk ke belakang. Biasanya mestinya kalau untuk Indonesia itu adanya di kiri, tapi ini malah di kanan. Karena biasanya kan mobil berhenti di jalur kiri. Penumpang juga biasa masuk dari kiri, tapi ini malah di kanan. Mungkin belum di-convert oleh mereka. Sekarang kita coba dulu duduknya. Ya, duduknya lantainya tinggi sekali ya, karena baterainya ini ada di bawah lantai untuk center of gravity yang rendah. Jadi ya nggak terlalu tersangga dengan baik. Tapi ya ini mobil komersial, jadi nggak terlalu penting yang namanya kenyamanan. Tapi ini AC-nya sudah digital di belakang. Dia double blower. Dan ini bangkunya juga sudah ada kaitan untuk ISOFIX-nya. Lihat sini udah standar ISOFIX. Dan bangku yang kiri juga bisa sayangnya dia tidak bisa bisa. Tapi harus dari sana ya. Coba, Mar, tolong Mar. Nah, cuman dia, ini nggak bisa dilipat ke depan, tapi dia bisa dilipat seperti ini. Boleh tolong lagi, Mar? Oke, nggak apa-apa, saya akan buka seperti ini. Dan sekarang saya akan pindah ke baris tengahnya. Oke. Nah, di sini baris ketiganya sama duduknya, dan dia bisa reclining. Dia juga ada jump seat-nya juga di sebelah kanan ini untuk akses ke paling belakang. Dia tidak bisa maju dan mundur ya, jadi fix. Sekarang saya akan coba ke paling belakang. Coba kalau ini ditegakin dulu ya. Oke, masih ada space kaki sedikit. Saya tingginya 177 cm, tapi kalau atapnya ini tinggi sekali, jadi untuk keluar juga nggak gampang kejeduk ya, lebih mudah untuk keluar karena atapnya ini tinggi. Sekarang kita duduk ke paling belakang. Nah, di sini kaki saya mentok, tapi masih bisa duduk dan ini headrestnya juga masih memadai, jadi masih bisa duduklah 3 orang dewasa di sini. Total artinya 11 orang. Dan ini semuanya dikasih seatbelt 3 titik. Seatbelt 3 titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hanya yang 3 di tengah ini aja ya, nggak pakai seatbelt 3 titik, tapi 8 penumpang pakai seatbelt 3 titik. Nah, di belakang ini dia punya kaca yang model geser. Tapi muat tuh 11 orang di MPV yang compact ini. Tapi memang dia cukup panjang ya wheelbase-nya. Jadi dia bisa menampung 11 orang. Sekarang kita ke bagian dalam. Wah, ini berbeda sekali. Terlihat jauh lebih mewah dibandingkan SMK Bima yang pick up. Ini ada panel piano black di sini, kemudian AC, ada pengatur arah semburan AC-nya, ada pendingin dan pemanas. Dan ini sistemnya mekanikal ya, jadi reliable mestinya. Kemudian ada sirkulasi AC, ada audio yang sederhana sekali. Ini tidak bisa memutar apa-apa, hanya radio di sini. Dan masih bisa dihubungkan USB slot di sini. Klaksonnya seperti itu dan layar instrumennya full digital. Posisi berkendara, nah ini kita coba dulu. Dia tidak bisa tilt dan dia tidak bisa teleskopik. Bentar. Nggak ada uang kecil. Nggak ada uang kecil, Pak. Kok buka pintu? Kenapa nggak buka kaca? Nggak ada kuncinya. Oke. Sampai mana tadi? Setirnya tidak bisa tilt dan teleskopik.
Jadi posisi berkendaranya ya khas mobil komersial lah. Mobil komersial memang nggak ada yang ergonomis. It's okay lah, tapi ya bukan posisi berkendara untuk nyetir jarak jauh, tapi ya standar mobil komersial. Yang tidak standar adalah shifternya. Shifternya ini simpel sekali, hanya R&D. P-nya aja nggak ada, jadi hanya R&D. Kenapa? Karena P-nya ya langsung aja dinetralin terus langsung tarik rem tangan. Di sini ada beberapa laci penyimpanan. Aduh, cuman emang jujur ya, kualitasnya memang kualitas kendaraan komersial gitu ya. Gap-gapnya gitu ya, bukan kualitas yang premium. Terus di kanan ini ada sejumlah tombol-tombol yang saya juga tidak mengerti. PTC, AVAS, kemudian ada seperti folder. Kalau yang lampu-lampu ini saya mengerti. Coba nanti saya tanyain dulu ini artinya apa. Kualitasnya ya kualitas biasa saja gitu. Oke, kita nyalain. Wih, keren loh nih instrumennya. Sampai 200 ininya. Ya, jadi ini bentuknya keren. Dan yang saya bingung ada RPM, tapi RPM-nya ini redline-nya di 8.000 sampai 12.000, jadi ini kelihatannya RPM dari motor listriknya. Keren loh nih, lihat sendiri deh. Ini keren buat ukuran mobil komersial. Instrumen digitalnya. Ya nggak bakal ada material-material empuk ya, tapi not bad untuk sebuah mobil komersial. Seperti layaknya SMK Bima, nggak ada yang bisa dilihat di sini karena SMK Bima yang pickup juga mesinnya di bawah jok, apalagi ini elektrik. Jadi cuma ada kabel-kabel, tapi kita bisa ngisi air wiper di sini. Sama ada radiatornya juga, jadi dia pasti ada pendingin baterainya juga nih, walaupun nggak terlalu gede radiatornya. Ya cuman itu. Dan ada charging port juga di sini. Jadi ada 2 charging port, satu di depan dan satu di samping. Yang ini untuk yang high speed charging, yang fast charging. Sedangkan yang ini untuk AC charging yang lebih pelan. Jadi ada 2 slot charging. Tentu saja saya berharap SMK ini bisa makin berkembang. Bagaimanapun juga ini adalah merek Indonesia yang walaupun penuh dengan kontroversi, nyatanya sekarang muncul lagi. Walaupun masih dengan format CBU dan mereka mengakui bahwa ini adalah CBU hasil kerjasama dengan Tiongkok. Tapi setidaknya ada rencana untuk men-CKD dan mengalih teknologi dari mobil ini ke bangsa kita. Dan kita doakan saja semoga SMK lancar perjalanannya dan terlepas dari segala kontroversinya bisa menyediakan mobil yang memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia dan tentunya dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan merek-merek lain. Nah, kami juga tidak sabar untuk merasakan SMK Bima EV ini, tapi tadi saya sudah berbicara dengan pihak SMK, kemungkinan setelah pameran akan diusahakan bisa ada unitnya untuk saya coba. Nanti itu akan saya buatkan video tersendiri. Tapi untuk sekarang sekian dulu begini hasil first impression saya ke SMK Bima EV ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com. Ada banyak berita seputar IMS 2023 dan download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.